Selamat sore saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Luar biasa Bapak Prabowo. Saya sebagai praktisi hukum, sebagai seorang pengacara, kata ke hati saya, sebenarnya saya mau menangis. Mau menjerit apa yang barusan dilakukan oleh Bapak Prabowo, memberikan abolisi pula itu, memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan memberikan amnesti kepada Hasto, di mana dua kasus ini adalah kasus korupsi. Kasus korupsi. Jadi kasus korupsi ini masuk ke dalam tindak pidana khusus dan merupakan musuh negara. Bagaimana mungkin kasus yang merupakan musuh negara, kasus yang merupakan membuat Indonesia ini hancur lebur, kasus yang membuat rakyat Indonesia miskin, dikasih oleh Presiden Prabowo kebebasan yang enak begitu saja. Bravo kepada Anda Bapak Prabowo. Bravo. Anda benar-benar seperti keluarga Anda dan juga mertua Anda Soeharto. Kita sudah tahu Soeharto digulungkan oleh rakyat Indonesia karena banyaknya korupsi. Saya ulangi sekali lagi, Soeharto digulingkan oleh rakyat Indonesia karena banyaknya para koruptor yang memiskinkan Indonesia ini. Dan sekarang sudah kita lihat betapa luar biasanya Bapak Prabowo. Betapa luar biasanya Anda. Dengan alasan untuk persatuan, dua kasus korupsi, Anda bebaskan. Capek-capek KPK memberantas korupsi. Dengan enaknya Anda, Hasto sudah diponis oleh pengadilan, Anda kasih amnesti. Bapak Prabowo, masih banyak yang perlu Anda kasih amnesti di penjara sana yang lebih berguna. Salah satu contohnya kasus penistaan agama. Banyak orang Kristen yang ditangkap di penjara karena katanya dinistakan agama. Ini seharusnya Anda kasih amnesti, bukan kasus korupsi. Saya ulangi sekali lagi Anda Bapak Prabowo ya. Banyak orang yang dipenjara sekarang ini karena kasus penistaan agama, penodaan agama, yang dimana minoritas hanya bicara sedikit dipenjarakan. Seharusnya yang kena kasus, yang kena perkara-perkara yang remeh-temeh, pencemaran nama baik, penistaan agama, yang ini harus Anda kasih amnesti sebetulnya, bukan orang yang kena kasus korupsi. Saya bingung dan saya sudah pesimis, Saya sudah pesimis nengok negara ini untuk pemberantasan korupsi. Bagaimana mungkin kasus korupsi Anda kasih amnesti dan si Tom Lembong Anda kasih abolisi? Abolisi itu artinya bahwa perkara itu tidak pernah terjadi. Jadi ya, kasus korupsi gula yang pada saat itu menterinya si Lembong ini, banyak lagi sebetulnya rentetannya. Sebentar lagi Anda kasih aja polisi tentang kasus minyak, gas, dan lain sebagainya. Ya Bapak Prabowo, Anda kasih aja, nggak apa-apa. Anda kan lagi presiden sekarang. Sama seperti Anda mengasih pengelolaan bersama Ambalat. Anda diancam Malaysia. Malaysia bilang perang atau berunding, Anda cepat-cepat berunding dan kerjasama. Padahal dulu Bapak Jokowi mati-matian menunjukkan bahwa Ambal itu adalah milik Indonesia dan Anda langsung enak aja ya kerjasama minyak. Jadi Anda seperti itulah. Belum lagi kemarin masalah kasus pulau yang dimana Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan secara hukum dan secara fakta 4 pulau itu adalah secara hukum milik Provinsi Sumatera Utara. Datang Anda kasih aja ke Aceh karena orang ada ribut-ribut masalah masalah pulau itu, Anda langsung bilang kasih sama Aceh. Itulah hebatnya Anda, Bapak Prabowo Subianto. Jadi masyarakat Indonesia kita dipertontonkan
di mana seolah-olah negara ini milik satu orang. Ya, saya mau katakan saat ini kita dipertontonkan bahwa negara ini sekarang ini kondisinya milik satu orang. Siapa namanya? Bapak Presiden Prabowo Subianto. Luar biasa Bapak Prabowo. Saya hanya sebagai pengacara, praktisi hukum, hanya menyampaikan kepada Anda, ketika Anda mulai meremehkan yang namanya para penegak hukum, disitulah kelihatan bahwa Anda sebenarnya bukan the real president dari negara ini, bukan the real president. Anda terlalu takut melawan orang-orang yang telah berbuat salah pada negara ini. Anda terlalu takut kepada orang-orang yang melakukan korupsi. Sehingga kasus korupsi pun Anda kasih amnesti dan Anda kasih abolisi. Padahal menurut saya, jangan sampai terjadi kasus-kasus korupsi dikasih amnesti, dikasih abolisi. Tahu kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa negara ini bukan lagi serius memberantas korupsi. Padahal ya, Kejaksaan Agung, KPK mati-matian menangkapin orang yang kasus korupsi. Ya, negara menghabiskan banyak uang membiayain KPK, menghabiskan uang banyak membiayain Kejaksaan Agung, dan mereka bekerja mati-matian untuk membuktikan bahwa para koruptor ini harus dihukum berat. Dan hakim juga telah memvonis bersalah si Hasto, telah terbukti bersalah, dan Lembong juga begitu. Tapi luar biasa Anda Bapak Prabowo, Anda mengasih amnesti dan abolisi lagi kepada Lembong. Amnesti dan abolisi. Amnesti kepada Hasto, abolisi kepada Lembong. Luar biasa. Makanya kita rakyat Indonesia harus berani speak up. Ayo seluruh rakyat Indonesia, kita harus bicara saat ini juga sebelum negara ini dikuasain oleh hanya satu orang atau sekelompok orang. Kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo, mulai memberikan pulau kepada Aceh tanpa ada proses hukum yang jelas. Padahal Kementerian Dalam Negeri sudah benar-benar mengikuti aturan ada, mengikuti hukum yang ada. Tapi dengan enaknya Bapak Prabowo mengasih pulau itu kepada Aceh dengan alasan kedamaian dan takut akan adanya keributan. Sudah jelas melanggar hukum. Dan Hambalang, kasus Hambalang. Ini kan waktu masa zaman Jokowi itu memang punya kita, Blok Ambalat. Kenapa kita takut sama Malaysia? Dan pada Pak Jokowi itu kirimkan saja pasukan. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, dengan enaknya saja dia bilang kerjasama. Berarti artinya kita mengakuin bahwa itu milik Malaysia juga. Minyak itu, aduh luar biasa. Jadi seperti one man show, tidak ada lagi pemikiran Pak Prabowo bahwa negara ini milik seluruh Indonesia dan harus mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Tidak, langsung cuk. Nah, dan sekarang ya, Hasto dibebaskan. Padahal dia kasus korupsi. Bayangkan, yang setuju Hasto dibebaskan kan hanya sekelompok orang. Ya, lagian ini kan negara hukum, nggak bisa seperti itu Bapak Prabowo. Tidak bisa seperti itu Bapak Prabowo. Anda mengajari anak-anak muda saat ini bahwa negara ini ada di tangan Anda semata, dan para sekelompok yang ada di lingkaran Anda terlalu takut mengkritik Anda. Dan saya sangat khawatir akan terjadi kembali lagi pada zaman Soeharto. Akan kembali lagi, dan Indonesia ini akan benar-benar susah untuk melangkah ke depan, dan akan benar-benar susah untuk menuju Indonesia Maju 2045, dan kemungkinan besar terancam bubar seperti yang diperkirakan oleh Mahmud MD pada 2030. Saya hanya meminta kepada Anda Bapak Prabowo, lawan korupsi, jangan pernah berikan amnesti ataupun abolisi kepada para koruptor bajingan yang merusak negara ini. Berikanlah amnesti atau abolisi itu kepada orang-orang di penjara karena kasus penistaan agama, pelanggaran ITE, dan juga kasus tentang pencemaran nama baik. Yang ini seharusnya Anda kasihkan, dan kasus politik.
Salam dari saya, Trinop Sianturi. Merdeka!